mereka ini masih mampu dan harus mengamalkan amal agama. Kalau tidak, yang ditanya bukan mereka dulu nanti di akhirat, tetapi kita dulu sekitarnya. Barang siapa satu orang saja di kampung ada tunarungu, tetapi orang yang mampu mengajarkan ilmu agama tidak ada kemauan untuk menyampaikannya, maka dia sudah jatuh fardu kifayah untuk orang kampung ini. Dan nanti di akhirat kalau fardu kifayah yang ditunaikan akan merupakan dosa satu kampung ini. Sebuah joglo sederhana di tengah-tengah permukiman warga di Kelurahan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta ini setiap hari ramai dengan lalu lalang santri. Mereka berbondong-bondong mengisi kelas-kelas menghafal Al-Quran. Namun, alih-alih riuh dengan lantunan ayat-ayat suci, puluhan anak di pesantren Darul Asom ini mengaji dalam senyap. Hanya jari jemari mereka yang bergerak cepat, seakan merapal huruf demi huruf hijaiyah dengan bahasa isyarat. Ya, seperti namanya, Darul Asom atau Rumah Tuli. Pesantren ini memang dikhususkan bagi anak-anak tunarungu untuk menimba ilmu agama. Pesantren Darul Asom didirikan pada 2019 oleh Abu Kahfi. Kepedulian Abu tentang pendidikan agama bagi tunarungu berawal saat ia bertemu sekelompok teman tuli di tempat tinggalnya di Bandung, Jawa Barat pada 2010. Saat itu, Abu melihat banyak dari mereka yang tak mengenal agama. Pertemuan saya dengan salah seorang tunarungu yang nggak sengaja, saya baru mengetahui bahwa tunarungu itu ternyata nggak kenal Allah, nggak tahu agama. Ditanya agama, ditanya Allah, ya Tuhannya mereka nggak tahu, tanya Nabi nggak tahu. Jadi sekitar saat itu saya sudah bisa mengambil kesimpulan, hampir sebagian besar, bahkan bisa dibilang semua tunarungu nggak kenal agama waktu itu ya pemikiran saya. Kenapa? Saya tahu kenapa. Ternyata waktu itu belum ada ustadz yang mengajarkan agama ke mereka dengan bahasa yang mereka pahami, sehingga agama tidak sampai kepada mereka. Saat itu pula hatinya tergerak untuk mensyiarkan agama kepada komunitas tunarungu. Abu berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya, membuat majelis taklim berusaha memahami bahasa isyarat yang mereka gunakan, sekaligus mencari metode yang pas untuk mengajarkan agama kepada tunarungu. Tantangan pertama saya belajar bahasa isyarat. Kepada siapa? Kepada mereka. Akhirnya 3 orang tadi kenalan saya tunarungu bawa ke pondok. Bukan diajar agama, tetapi dilibatkan dalam aktivitas pondok latihan silat. Sambil saya menggali bahasanya, belajar terus. Sebulan kemudian murid tunarungu saya udah 8. Di antara santri-santri yang lain, tunarungu itu ikut 8 orang. Dan sebulan itu, alhamdulillah komunikasi sederhana saya udah bisa. Tanya itu ini. Akhirnya di bulan pertama saya buat majelis taklim di rumah. 9 tahun berselang, Abu dan keluarganya memutuskan fokus membina agama untuk anak-anak sekolah berusia di bawah 20 tahun.
Ibarat tanah kering yang disiram oleh air, Abu beranggapan anak-anak usia sekolah lebih mudah menyerap ilmu yang ia sampaikan. Jelas mereka hidup perlu bimbingan. Tidak selamanya orang tua membimbing mereka. Mereka beranjak dewasa, remaja, bahkan Masya Allah. Mereka ujiannya sama seperti kita. Berat seperti ujiannya. Jika mereka nggak punya acuan, panduan agama, maka jelas mereka akan tersesat. Yang paling parahnya nanti di akhirat mereka seperti apa. Dan paling parahnya orang tua dan keluarga akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Pada 2019, keluarga Abu Kahfi hijrah ke Yogyakarta yang dianggap lebih terbuka dan ramah sebagai kota pelajar. Tak hanya majelis taklim, mereka merintis pondok pesantren dengan harapan semakin banyak tunarungu yang mendapatkan manfaat dari syiarnya. Abu mengajak istri dan anak-anak serta menantunya yang juga hafiz dan juga hafizoh atau penghafal Al-Quran untuk menjadi pengajar di pesantren Darul Asom. Kami senang aja ngurus mereka, bahkan kami anggap anak-anak di sini semuanya seperti anak kami sendiri. Bagaimana kami mengajarkan kepada anak sendiri, maka kami pun ajarkan kepada mereka. Karena tugas kami, pikirnya kami ini paham agama. Kalau agama tidak sampai sama anak-anak seperti ini, bagaimana nanti di akhirat mereka menuntut kami. Setelah 4 tahun berdiri, kini Darul Asom memiliki 129 santri. Mereka berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka bebas belajar membaca dan memahami Al-Quran dengan membayar infak seikhlasnya. Abdul Aziz menjadi salah seorang murid Abu Kahfi yang paling setia. Ia seakan menjadi saksi bagaimana jatuh bangun Abu berdakwah dan mengajarkan agama kepada tunarungu. Kini, Aziz memberikan baktinya kepada Abu dengan membantu menjadi pengurus sekaligus pengajar bagi para santri di Darul Asom. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, jasa-jasa Abu Kahfi untuk memberikan akses pendidikan agama bagi tunarungu kini mendapat banyak apresiasi. Meski berada di lingkungan yang baru dan berhimpitan dengan rumah-rumah warga sekitar, pesantren Darul Asom juga cepat mendapat simpati masyarakat. Dengan adanya pondok pesantren Darul Asom ini, alhamdulillah beberapa teman-teman kita yang memiliki keterbatasan pendengaran bisa ikut belajar dengan bahasa isyarat. Pada prinsipnya baik ya, karena karena ini kan sesuatu yang baik ya. Jadi subhanallah ya, Allah juga memberikan semacam mukjizat lah ibaratnya dengan adik-adik saudara-saudara kita yang kekurangan, padahal kan mereka itu ibaratnya tidak bisa mendengar seperti kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, tapi oleh Allah kan diberikan kemampuan lain dalam bentuk isyarat, itu kan. Ya itu kan menurut kami juga baik. Kini Abu memiliki tantangan agar Darul Asom mendapat izin pendirian sebagai pesantren.
Pasalnya, Darul Asom masih berstatus rumah tahfiz karena belum memiliki bangunan permanen sendiri. Dari 5 bangunan yang digunakan untuk tinggal dan proses belajar mengajar, 2 diantaranya adalah wakaf seorang dermawan, sementara yang lainnya masih berstatus sewa. Untuk bahasa-bahasa yang Islami, yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain, kita kenalkan juga di sini. Jelas, itu hanya ada di pondok. Contoh seperti najis dibagi 3. Mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis, taunya kotor. Kan hukum agama kotor itu belum tentu najis. Nah, isyaratnya ada lain. Mughalladhah, muwafaqah, mutawasithah, di luar nggak tahu. Di sini ada isyaratnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2018 menunjukkan lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia mengalami gangguan pendengaran atau tuli. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri menyebut prevalensi bayi lahir tuli di Indonesia berkisar 0,1 hingga 0,2%, atau kurang lebih 6.500 bayi lahir tanpa bisa mendengar setiap tahunnya. Namun, akses pendidikan, khususnya pendidikan agama yang memadai untuk tunarungu, masih terbatas. Anak-anak tuli mendapat pendidikan agama sekenanya saja saat mengenyam bangku pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB tanpa bisa dipastikan mereka memahami betul makna dari setiap ajaran agama dan tata cara beribadah yang sesuai syariat. Kalau untuk di SLB, sementara memang kurikulum secara umum, kurikulum pendidikan agama. Jadi kalau di SLB tentunya ada nanti pendekatan oral dan pendekatan isyarat. Tergantung bagaimana SLB itu akan memilih pendekatan yang digunakan, apakah dengan oral atau dengan isyarat. Nah, ketika dengan isyarat, ya konsekuensinya salah satunya perlu belajar untuk huruf hijaya isyarat ini dalam membantu anak-anak tunarungu belajar agama, khususnya Al-Quran. Hanya untuk Al-Quran dan isyarat-isyarat keagamaan memang masih sangat kurang di Indonesia ini, termasuk kami pun sebagai pengurus pondok agak kesulitan ini untuk menarik teman-teman, bagaimana teman-teman yang punya passion, punya interest di pendidikan anak tunarungu, kemudian belajar bahasa isyarat ini, bagaimana agar mereka mau ikut belajar dan mau nanti mengembangkan bahasa isyarat, khususnya bahasa isyarat agama, termasuk utamanya Al-Quran dengan huruf hijaya isyarat. Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau BISI yang biasa digunakan tak mencakup semua istilah-istilah keagamaan, khususnya dalam menjelaskan agama Islam. Pondok Pesantren Darul Asom mencoba mencari solusi itu dengan memperkenalkan bahasa isyarat keagamaan dan huruf hijaiyah isyarat yang diadopsi dari pembelajaran untuk tunarungu di Arab Saudi. Kita menggunakan bahasa pengantar, bahasa mereka yang mereka biasa pakai. Tetapi untuk Al-Quran ini kita menggunakan bahasa universal negara-negara yang berbasic bahasa Arab. Ya, mereka menggunakan huruf hijaiyah, isyarat hijaiyah, dan kita menggunakan juga huruf Latin. Nah, kita gabung. Jadi untuk Al-Quran itu bahasa khusus, untuk komunikasi bahasa pengantarnya bahasa isyarat umum yang biasa di sini pakai. Adapun untuk bahasa-bahasa yang Islami, yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain, kita kenalkan juga di sini. Jelas, itu hanya ada di pondok. Contoh seperti najis dibagi 3. Mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis, taunya kotor. Kan hukum agama kotor itu belum tentu najis. Nah, isyaratnya ada lain. Mughalladhah, muwafaqah, mutawasithah, di luar nggak tahu. Di sini ada isyaratnya. Nah, jadi isyarat Islami ada di pondok. Selain diajarkan menghafal dan memahami Al-Quran, para santri di Darul Asom juga diajarkan adab
tata cara beribadah, serta dibekali ilmu fikih dan akidah. Para santri juga diajarkan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris agar mereka tetap mendapat ijazah resmi dari program kejar paket. Potensi mereka karena masih usia remaja, usia sekolah, lebih bagus dalam menghafal, ya. Luar biasa. Al-Quran saja yang menurut kita itu lebih sulit cara teknisnya menghafal, mereka sekarang bisa menghafal sampai 13 juz dalam masa 3 tahun. 13-14 juz sekarang. Terus mereka pun meyakini apa yang disampaikan oleh kita itu, ini yang benar, mereka langsung mengamalkan. Karena ada suasana agama, suasana tuli, ramah ya disabilitas, teman-temannya isyarat, guru-gurunya paham bahasa isyarat, menyampaikannya dengan bahasa yang dipahami, sehingga mereka merasa ramah di lingkungannya, nyaman, betah, dan akhirnya tawajuh atau khusyuk dalam belajar. Para santri juga dibimbing agar bisa menjadi mubalik atau pendakwah bagi kaum mereka sendiri. Setiap selesai sholat 5 waktu, para santri bergiliran menyampaikan dakwah atau tausiah di depan para santri lainnya. Harapannya, para santri lulusan Darul Asom ini bisa menebarkan ilmunya saat kembali ke masyarakat, serta menjadi jawaban atas tantangan masih minimnya ustadz atau pemuka agama dari kelompok tunarungu. Saya ingin di antara mereka ini, bahkan ya anak-anak ring pertama lah, anak-anak angkatan pertama ini, saya inginkan mereka lulus hafidz Quran dan alim, mereka secepatnya menjadi pengajar-pengajar pengganti saya dan generasi yang lainnya. Jadi generasi baru setelah saya ini saya inginkan ini mereka, bukan orang-orang dengar, karena orang dengar banyak lahannya orang dengar lagi, tapi mereka untuk mendakwakan atau mengajarkan agama ke sesama mereka susah, jarang. Selain mereka siapa lagi? Selain ilmu agama, setiap akhir pekan para santri juga dibekali keterampilan lain. Antusiasme mereka terlihat jelas saat belajar bela diri. Dengan hanya melihat tanpa bisa mendengar, para santri mengikuti instruksi guru silat mereka. Para santri juga dibekali dengan keterampilan memanah. Keterampilan olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ini dipercaya bisa membantu terapi bagi tunarungu. Belajar memanah bisa membantu santri melatih fokus. Hal itu dibutuhkan saat mereka harus benar-benar teliti melihat lawan bicaranya memberikan bahasa isyarat saat bercakap-cakap. Memanah juga membantu para santri sabar dan mengontrol emosi. Jemari mungil Rafa lincah bergerak, menyetorkan satu demi satu ayat yang sudah ia hafalkan kepada Abu Kahfi. Kegiatan ini rutin ia lakukan 2 kali dalam sehari. Sebelum masuk ke pondok pesantren Darul Asom 2 tahun lalu, Rafa sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan ia tidak tahu bagaimana gerakan sholat dan tak mengenal siapa Allah dan Nabi Muhammad. Kondisi fisiknya yang tunarungu sekaligus tunawicara sejak lahir membuatnya tak pernah mendengar dan mengerti apa itu konsep agama.
Kini, di usianya yang baru 13 tahun, Rafa menjadi salah satu santri dengan kepintaran di atas rata-rata. Ia telah berhasil menghafalkan 14 juz. Bisa berkumpul dengan anak-anak tuli lainnya, justru membuat semangat Rafa kembali muncul untuk belajar. Ia merasa dimanusiakan, tidak terasingkan seperti saat di dunia luar, saat ia biasa berteman dengan orang yang bisa mendengar. Kebanyakan orang tua yang memiliki anak tunarungu memang kesulitan mengenalkan agama kepada anaknya. Pasalnya, tidak semua orang tua bisa dan mengerti bahasa isyarat. Salah satu orang tua santri mengaku butuh kesabaran ekstra untuk mengajarkan bagaimana sholat, mengenalkan apa itu Al-Quran, apalagi menuntun akidah dan tata cara beribadah yang sesuai syariat Islam. Juga mengajarkan ya di rumah, cuman ya itu mungkin sebisanya kami sebagai orang tua. Jadi dia tetap belajar, tapi entah paham entah tidaknya kan saya juga kurang bisa memastikan. Kalau saya amati semenjak belajar di sini ya, perubahannya dari ibadahnya dia lebih ada keikhlasan gitu loh. Ketika waktunya sholat tanpa harus disuruh dia udah berangkat sholat. Anaknya jauh lebih santun ya Mas ya, lebih santun, lebih sabar, lebih bisa mengontrol emosinya. Ketakutan terbesar dari para orang tua adalah ketika anaknya jauh dari agama dan tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk. Namun, kendala bahasa menjadi benteng yang menghambat orang tua mengenalkan agama. Meski sulit untuk melepas anak sematawayangnya jauh di pondok pesantren, pada akhirnya Wiji tetap rela menitipkan Alifa di Darul Asom demi mendapatkan syafaat atau pertolongan di surga kelak. Saya ingin memberikan pendidikan agama untuk anak saya yang lebih dalam lagi. Apa yang nggak bisa saya kasih di rumah, ya insya Allah akan dia dapatkan di pesantren ini. Cari pendidikan yang sebaik-baiknya untuk mereka, pendidikan di dunia buat dunianya mereka sekaligus buat akhiratnya juga. Kalau saya pribadi, saya ngerasa dengan banyak keterbatasan saya dunia untuk Alifia saya nggak sepenuhnya bisa ngasih, makanya saya berusaha pengennya akhiratnya tuh dia juga dapat gitu. Abu Kahfi berpendapat bahwa agama perlu disiarkan bukan hanya bagi mereka yang mendengar. Setiap manusia yang memiliki akal, termasuk tunarungu, berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganggap sama dan setara orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dengan orang-orang lainnya. Orang-orang dengar, maka amaliyah Al-Qur'annya memperdengarkan Al-Qur'an. Dengar Al-Qur'an meskipun dia umi, meskipun dia tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tapi dia orang dengar punya kewajiban amaliyah Al-Qur'an memperdengarkan Al-Qur'an. Tetapi mereka, bagi orang mereka yang tidak mendengar Al-Qur'an, tetapi hanya melihat, bisa melihat mushaf Al-Qur'an, maka amaliyahnya itu memperlihatkan apa yang dia lihat. Amaliyah Al-Qur'annya memperlihatkan apa yang dia lihat. Menulis, lihat tulisan Bismillah, amalkan dengan isyarat Bismillah atau dengan tulisan Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Ha. Sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk menyampaikan walau hanya satu ayat. Memberikan secercah harapan bagi mereka yang hidup dalam kesunyian. Mereka ini
masih mampu dan harus mengamalkan amal agama. Kalau tidak, yang ditanya bukan mereka dulu nanti di akhirat, tetapi kita dulu sekitarnya. Barang siapa satu orang saja di kampung ada tunarungu, tetapi orang yang mampu mengajarkan ilmu agama tidak ada kemauan untuk menyampaikannya, maka dia sudah jatuh fardu kifayah untuk orang kampung ini. Dan nanti di akhirat kalau fardu kifayah yang ditunaikan akan merupakan dosa satu kampung ini.